Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan takut mati. Adapun firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai dengan 22. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Suatu hari seorang pemuda bertanya kepada gurunya, "Saya takut mati. Bagaimana saya bisa menyingkirkan rasa takut ini, guru?" Gurunya berkata, "Ketika kamu meminjam uang, apakah kamu takut mengembalikan uang itu?" "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Tetapi apa hubungannya dengan ketakutan saya ini, guru?" Pemuda itu kembali bertanya. Gurunya pun menjawab, "Tubuh ini hanyalah sesuatu yang kita pinjam dari Tuhan. Kita dibentuk olehnya dari debu dan tanah, tempat di mana kita tinggal dan berjalan, agar kita bisa terus-menerus mengingat bahwa kita ini sedang menyewa." Kemudian guru itu pun mengambil sedikit tanah di tangannya, lalu ia melemparkan ke atas. Setelah tanah itu jatuh kembali ke tanah, ia pun melanjutkan perkataannya, "Tidak peduli seberapa tinggi kita naik, kita akan tetap kembali ke tanah. Karena itu berhentilah menjadi tuan atas tubuhmu. Hadapilah kenyataan bahwa kamu hanya seorang penyewa. Dan ingatlah bahwa masa sewa itu bisa berakhir kapan saja tergantung pemilik sewanya. Jadi apa gunanya kita takut mati?" Memang tidak banyak orang senang berpikir tentang kematian dengan ragam alasannya, tetapi kematian tetap menjadi bagian dari hidup kita yang pasti terjadi. Selama kita hidup, kita memikul kematian dan tidak bisa mengingkari lagi. Perkataan guru kepada muridnya di atas sedikit memberi alasan bagi siapapun agar tidak takut mati. Tetapi setiap orang percaya kita memiliki alasan yang lebih kuat daripada alasan itu untuk tidak takut kepada kematian, yakni karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Karena Kristus telah mati dan bangkit, maka orang yang meninggal di dalam iman kepadanya akan dibangkitkan kembali. Karena Kristus telah mati dan bangkit, maka surga menjadi pasti. Karena Kristus telah mati dan bangkit, maka ada pengharapan bahwa kelak kita akan hidup bersama-sama dengannya. Bagi orang percaya, sudah seharusnya kematian menjadi suatu keuntungan, karena membawa kita kepada Bapa, sumber dan puncak kebahagiaan kita yang sejati, yang akhirnya kita jumpai secara langsung dan hidup selamanya bersama dengannya. Jika kita memahami hal ini, maka pasti kita akan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Kita akan menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Kita pun akan berusaha menjauhkan diri dari dosa, ketimbang khawatir dengan kematian. Karena Roh Kudus pasti memberikan kita pengertian bahwa memegang janji keselamatan dan kehidupan kekal saja tidaklah cukup. Kita perlu hidup secara layak
yang berarti mulia dan terhormat selaku warga kerajaan surga, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Jadi, bagaimana pandangan kita tentang kematian? Sudahkah kita siap menghadapinya? Mari kita setia dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kita tidak takut akan kematian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah memberiku jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus, sehingga aku tidak takut pada kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya akan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah, meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja, atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.